Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah ajmain. Alhamdulillah. Anak sekalian, pada pagi hari ini mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah sehingga kita bisa beraktivitas, bisa menjalankan tugas kita masing-masing. Kalau Bapak Ibu guru mengajarkan kalian semuanya, ya, walaupun melalui media online, ada yang lewat WhatsApp, ada yang lewat Classroom dan lain sebagainya, namun tidak menyurutkan semangat kita untuk belajar anak-anak sekalian. Nah sekalian, alangkah lebih baiknya setiap kegiatan yang kita akan laksanakan kita awali dengan berdoa. Mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing sebelum kita melanjutkan materi pembelajaran. Berdoa mulai. Anak-anak sekalian, baik. Kemarin atau pada minggu yang lalu, pekan yang lalu, Bapak Guru sudah menyampaikan kiriman materi tugas kalian untuk pembelajaran satu ini yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW teladanku, khususnya pada bagian A. Nah sekalian, nanti kita akan membahas sedikit tentang sub pelajaran atau tema bagian B. Nah sekalian, saya ingin menyampaikan sedikit tentang pembelajaran pertama kemarin atau bagian A. Kenapa Nabi Muhammad SAW dikatakan sebagai teladan? Karena kita ngambil dari Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Ya, anak sekalian, coba kalian perhatikan artinya, terjemahannya. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia hanya menyebut Allah. Luar biasa sekalian. Ini dasarnya sehingga kita berani mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu menjadi teladan bagi kita semua, ya, khususnya orang Islam dan seluruh manusia yang ada di muka bumi ini, termasuk anak sekalian jin pun meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dasarnya anak sekalian. Pada bagian A ini saya ingin menjelaskan sedikit bahwa jujur itu mengandung makna bahwa seseorang itu berani mengatakan sesuatu itu apa adanya. Jadi perkataan itu sesuai dengan kenyataan anak sekalian. Ya, sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Ya, contohnya jika dia memiliki mobil 3, ya, dia mengatakan atau menyampaikan ke orang lain, misalnya kalau mau disampaikan, ya, mobil saya 3, ya tidak dilebih-lebihkan, begitu anak sekalian ya. Nah, jadi kalau misalnya rumah saya 2 tingkat, 2 lantai, jangan dilebihkan menjadi 3 lantai. Dia akan mengatakan yang sebenarnya. Itulah contoh-contoh orang yang jujur. Anak sekalian, pada kehidupan Rasulullah SAW, Rasulullah itu sampai disebut atau mendapat gelar Al-Amin. Ya, hal ini diberikan gelar ini oleh kabilah-kabilah Arab atau tokoh-tokoh Quraisy pada saat itu, ya, pada masa ketika Rasulullah itu dihadapkan dengan sebuah tantangan saat memindahkan Ka'bah, ya, ke tempat yang semulanya. Salah satu dari kabilah Arab itu atau orang-orang tokoh-tokoh Quraisy itu mengatakan, siapa yang siap berani untuk memindahkan Hajarul Aswad ini, maka siap-siaplah untuk datang
lebih cepat besok paginya. Ternyata Rasulullah SAW seperti ada sebuah tanggung jawab untuk datang memindahkan dengan idenya sendiri untuk datang memindahkan Hajarul Aswad itu ke tempat semulanya. Ya, maka pada saat itu pun Rasulullah langsung memberi gelar Al-Amin. Selain itu pada masa Khadijah, pada masa Rasulullah SAW itu berdagang dengan Siti Khadijah, ya, Rasulullah itu selalu memberikan keuntungan dari perdagangannya itu kepada Khadijah sebagai bosnya. Nah, sehingga Khadijah itu sampai jatuh hati kepada Nabi Muhammad SAW, sangat terpukul dengan Nabi Muhammad SAW karena kejujurannya. Nah, dari kejujuran yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW inilah sehingga Rasulullah itu sangat-sangat dikenal sebagai sosok yang sangat jujur. Maka tepatlah ketika orang-orang Arab Quraisy saat itu memberi gelar Al-Amin. Karena sekalian, saya tidak akan banyak membahas di bagian A ini, namun kita langsung ke bagian B. Nah, sekalian ya, tema kita yang B, ya, tema kita yang B. Coba kalian semuanya perhatikan. Ya. Coba perhatikan semuanya. Ya, bahwa keuntungan orang yang jujur itu selalu ada, nah sekalian. Ya. Coba kita lihat. Ya. Ya. Kita lihat anak sekalian. Ya. Nah sekalian, ya, orang jujur itu di bagian B ini keuntungan bersikap jujur. Orang jujur disayang Allah, disenangi orang tua dan guru, dan punya banyak teman. Jujur akan membawa kebaikan. Nah, itu beberapa keuntungan daripada sikap jujur anak sekalian. Nah, selain itu orang jujur ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke surganya. Nah, itu sekalian ya. Ya, oleh karena itu hindarilah berkata bohong karena sikap jujur itu lawannya bohong. Jadi hindarilah berkata bohong, maka teruslah berjuang untuk bisa menjadi orang-orang yang jujur. Ya, jujur itu jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, jujur kepada diri sendiri, jujur kepada orang lain. Teman-teman sekalian. Jadi jangan sampai terhadap diri kita sendiri pun tidak mau jujur. Ya. Nah, apalagi kepada orang tua, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu artinya kita sudah berbuat jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika diperintahkan oleh orang tua ya membelanja ke kios misalnya atau ke warung-warung, diberikan uang 3.000 sementara belanjanya 2.000. Nah, jangan sampai kita sembunyikan yang 1.000-nya. Ya, kita kembalikan kepada orang tua. Karena itulah ciri-ciri anak-anak dalam kehidupan sehari-harinya bagaimana dia bersikap jujur, anak sekalian. Ya, baik. Sekalian, kita pada hari ini akan berlatih dan nanti latihannya tidak saya sampaikan pada video ini, tapi saya akan sampaikan menyusul setelah kalian menyimak penjelasan singkat dari saya melalui video ini. Demikian anak sekalian, semoga kalian tetap bersemangat untuk belajar dan berlatih. Latihan terus menulis ya, supaya tulisan kalian tetap indah, rapi dan seterusnya. Kemudian terakhir, silakan kalian terus menjaga kebersihan pribadi, lingkungan dan seterusnya ya, seperti yang disarankan oleh tenaga-tenaga
kesehatan supaya kita terhindar dari bakteri, virus dan lain sebagainya. Apalagi sekarang ini musimnya musim wabah corona. Ya. Jadi anda sekalian sudah mengetahui apa itu corona dari orang tua dan lain sebagainya. Baik anda sekalian, mohon maaf itu penjelasan singkat dari saya. Demikian, semangat terus ya, jangan jadikan alasan bahwa jarak jauh ini sesungguhnya tidak baik dan lain sebagainya, capek dan lain sebagainya, tapi inilah risiko yang kita hadapi saat ini. Ya semoga wabah yang terjadi pada saat ini cepat berlalu sehingga kita bisa bertatap muka langsung di sekolah kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.